Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Jadi sebelumnya juga kita belajar tentang sifat-sifat dari operasi bilangan campuran. Sekarang kita belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu operasi hitung campuran, berarti operasi yang dilakukan pada perhitungan tersebut tidak hanya satu jenis. Sebagai contoh ini, misalkan dalam perhitungan ini ya, lihat 2 kali 5 kurang 6 tambah 4 bagi 2. Nah, kalau di sini kita perhatikan operasinya atau yang dihitung itu tidak satu jenis. Ada yang pakai kali, ada yang pakai kurang, ada yang pakai tambah, dan ada yang pakai bagi. Nah, terus kalau campuran seperti ini, sekarang bagaimana cara perhitungannya? Nah, jadi perlu Bapak sampaikan bahwa cara menghitungkannya itu pertama dikelompokkan berdasarkan kali dan tambah atau kurang. Nah, jadi yang terlebih dahulu dihitung adalah yaitu yang memiliki tanda kali atau bagi. Baru setelah itu. Nah, maka kalau Bapak bisa kelompokkan ya, ini ada 2 kali 5 kurang 6 tambah 4 bagi 2. Nah, jadi yang diutamakan itu yang terlebih dahulu dihitung itu adalah kali dan bagi. Jadi kita tanda kurung dulu ya. Yang kali dan bagi kita kasih tanda kurung. Lihat, 2 kali 5, 4 bagi 2. Nah, sudah setelah ini. Nah, jadi yang tanda kurung itu yang terlebih dahulu dihitung. 2 kali 5 berapa? 10. Dikurang 6 tambah 4 bagi 2. 2. Nah, baru dihitung 10 kurang 6 tambah 2 berapa? 10 kurang 6 4 ya. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ini jawaban hasilnya. Ingat, jadi yang tanda kali dan bagi itu terlebih dahulu dikurung. Nah, karena kali dan bagi itu operasinya terlebih dahulu kita hitung dulu. Kenapa dikasih tanda kurung? Oke. Selanjutnya yang kedua, contoh yang kedua yaitu tentang 3 kali 4 tambah 4 kurang 12 bagi 2. Nah, jadi seperti kalau yang tadi, maka 3 kali 4 tambah 4 kurang 12 bagi 2. Nah, 3 kali 4 berapa? 12. Lihat, tak ingat tadi, kali dan bagi itu terlebih dahulu dihitung. Nah, makanya yang terlebih dahulu dihitung kita kasih tanda kurung ini. Nah, kemudian ini juga. Ya. Oke, 3 kali 4 berapa? 12 tambah 4 dikurang 12 bagi 2 6. Nah, 12 tambah 4 berapa? 16. 16 kurang 6 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, mudah. Jadi hitungan campuran itu seperti itu. Yang penting kalau ada kali atau bagi itu setara ya. Itu terlebih dahulu kan dibandingkan dengan hitungan yang kurang atau tambah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembulatan ya. Pembulatan. Nah, atau penaksiran bilangan. Nah, pembulatan atau penaksiran bilangan ini jika kita ingin membulatkan bilangan yang sebagai contoh ini ya, seperti ini. 3,4. Nah, ya. 3,4 lihat nih, 3,4. Nah, 3,4 ini ya. Kita lihat dulu nih. Kalau dibulatkan, apa saat pembulatannya? Nah, tergantung kita ingin membulatkannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan satuan atau puluhan atau dengan ratusan. Nah, karena ini 3,4, nah maka kita ketahui dulu yang mana posisinya satuan, yang mana posisinya
persepuluhan dan lain sebagainya. Nah, yang di depan koma ini namanya persatuan. Kalau yang ini posisinya persepuluhan. Nah, ya, kalau yang depan koma. Nah, sekarang aku ulang ya. Yang ini satuan, ini persepuluhan. Sekarang contoh lagi. Ada misalkan ya 3, 7, 3. Nah, 37,3 berarti di sini berapa? Persepuluhan. Posisinya. Ini posisinya ya. Kemudian yang 7 ini posisinya apa? Satuan. Sedangkan yang ini posisinya apa? Puluhan. Atau satu lagi ya. Misalkan 4, 8, 9,3. Nah, lihat ini apa nih? Persepuluhan. Posisinya yang ini posisinya apa nih? Satuan. Yang ini puluhan. Dan yang ini ratusan. Nah, ya, oke, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, nah, setelah tahu ini, maka kita akan belajar cara pembulatannya. Ya, setelah tadi tahu posisi-posisinya, maka kita akan belajar tentang pembulatan. Nah, contoh nih. Nah, pembulatan satuan terdekat. Nah, ini pembulatan satuan terdekat. Berarti kalau contoh nih ada 2,4. Nah, lihat 2,4 ini. Nah, kalau 2,4 ini kan posisinya apa nih? Persepuluhan. Dan yang ini apa nih? Satuan. Nah, sedangkan di sini pembulatannya berdasarkan apa? Pembulatannya satuan terdekat. Berarti yang dibulatkan ini 2 nih. Nah, kita bulatkan berapa angka 2 nih? Karena letaknya di satuan kan? Nah, kita lihatnya di persepuluhan yang terdekat. Yang terdekat dengan satuan itu apa? Persepuluhan. Nah, berarti ini aturannya jika yang terdekat di bawah 5, maka dikurangi 1 atau maka dianggap 0 persepuluhannya. Ya. Kemudian jika persepuluhannya di atas 5, maka persepuluhannya ditambah 1. Oke, berarti ini 2,4 ya. Ini aturan yang buat tulis ya. Jika persepuluhan jadi jika persepuluhan di bawah 5 ya, jika persepuluhannya di bawah 5, maka angka persepuluhan dihilangkan atau dianggap 0. Syarat yang kedua,
jika persepuluhan di atas 5 maka angka persepuluhan ditambah 1. Oke, kembali ke soal awal 2,4. Jika kita bulatkan maka seperti apa? Lihat, yang kita bulatkan ini, lihat pembulatan satuan terdekat, berarti satuannya nih. Nah, satuannya berarti jadi 2,4. Yang jadi satuan itu 2. Jika yang terdekatnya yang mana? Persepuluhan. Maka di sini itu persepuluhan karena yang terdekat dengan satuan yaitu persepuluhan. Nah, lihat persepuluhannya itu di atas 4 atau 5? Di bawah 5. Nah, yaitu angka 4. Nah, kalau di bawah 5, lihat nih, jika di persepuluhan di bawah 5, maka angka persepuluhannya dihilangkan. Berarti cara bulatkannya 2,4 ini dibulatkan menjadi 2. Karena apa? Karena angka persepuluhannya di bawah 5, maka dihilangkan. Nah, contoh yang kedua. 6,7. Nah, lihat. 6,7 ini persepuluhan. Dan ini satuan. Lihat tadi karena kita mau cari pembulatan satuan terdekat, maka yang cari yang satuan terdekat. Yang satuan mana? Persepuluhan. Nah, angka persepuluhannya di atas 5 atau bawah 5? Di atas 5 itu 7. Jadi, lihat nih, jika persepuluhan di atas 5, maka angka persepuluhannya ditambah 1. Berarti kalau 6,7 ya. Nah, jika maaf ini salah, bukan persepuluhan yang tambah 1 yaitu tapi satuan. Ya. Jika persepuluhan di atas 5, maka angka satuannya ditambah 1. Nah, seperti itu. Jadi, karena ini 6, maka dibulatkan menjadi yakni 6,7 persepuluhannya di atas 5, berarti satuannya ditambah 1. Berarti 6 tambah 1 berapa? Sama dengan 7. Itu. Nah, mudah-mudahan ngerti ya. Nah, jadi lihat jika pembuatan satuan terdekat itu satuan terdekat, maka yang paling dekat dengan satuan itu persepuluhan. Maka yang kita perhatikan itu persepuluhannya. Nah, sekarang kita lihat pembulatan puluhan terdekat. Nah, lihat pembulatan puluhan. Nah, jadi kalau pembulatan puluhan, ingat ya yang terdekat ya, karena ini tadi yang satuan. Nah, ini ituran ini untuk yang ini. Sekarang yang puluhan terdekat, berarti contoh nih 36,3. Nah, ini persepuluhan. Ini apa tadi? Satuan. Ini puluhan. Nah, ingat 36,3. Berarti
yang ditanya sini apa? Pembulatan puluhan terdekat. Berarti puluhan yang mana? 3. Yang terdekat dengan 3 yang mana? Satuannya yaitu 6. Nah, aturannya sama. Jika satuan yang terdekat itu di atas 5, maka dia itu sepuluhannya ditambah 1. Berarti ini ya. Karena yang tanya puluhan, maka lihat di sampingnya nih. Di atas 5 enggak? Kalau di atas 5, maka yang 1 puluhannya ditambah 1. Berarti menjadi dibulatkan menjadi 4. Kenapa 4? Karena di samping di puluhan yang terdekat itu angka satuannya di atas 5. Nah, kalau di atas 5, angka puluhannya tambah 1, itu menjadi 4. Oke. Kemudian sekarang pembulatan ratusan terdekat. Contohnya 576,3. Nah, ini apa nih tadi? Persepuluhan. Ini satuan. Ini puluhan. Ini ratusan. Nah, lihat ini kan pertanyaannya kan pembulatan ratusan terdekat. Yang terdekat dengan ratusan yang mana? 5. Salah. Pembulatan ratusan terdekat berarti yang ratusan ini kan 5. Yang terdekat yang mana? Puluhan. Nah, seperti itu. Ingat ya. Di samping kanannya yang 1. Nah, ingat berarti kalau kita 576,3, lihat sama tadi. Kalau yang terdekat itu di atas, yang terdekat dengan ratusan, yaitu berarti puluhan ya, di atas 5, maka ratusannya ditambah 1. Maka ini dibulatkan menjadi 600. Nah, ya. Terus bagaimana kalau di bawahnya? Kalau di bawahnya misalkan nih 6,2. Berarti yang terdekat yang mana? Ini kan berarti ini dibulatkan menjadi 4. Kenapa 4? Karena angka puluhan terdekatnya itu di bawah 5. 3. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang kita latihan biar mudah memahaminya. Ini sekarang yang satuan terdekat dulu. Pembulatan satuan terdekat. Nah, ini coba diperhatikan biar paham ya. Nah, berarti sekarang kalau misalkan 3,7, maka dibulatkan berapa? 4. Kalau misalkan 4,2 dibulatkan menjadi 4. Kenapa? Kalau yang ini karena 3,7, angka yang terdekatnya di atas 5, maka tambah 1. 4,2, nah karena yang terdekatnya di bawah 5, maka dihilangkan terdekatnya, jadi dibuka menjadi 4. Maksudnya dibulatkan ya, dibulatkan. Ini juga dibulatkan. Sekarang pembulatan
puluhan terdekat. Nah, kalau pembuatan puluhan terdekat berarti contoh nih 6 4,7. Nah, dibulatkan menjadi berapa? Lihat yang terdekat dengan puluhan ini kan, puluhan kan 6 kan, puluhan ini satuannya. Berarti yang terdekat dengan puluhan itu yaitu 4. 4 itu di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5. Berarti dianggap 0, berarti sama dengan 60 dibulatkan. Kalau contoh lagi 78,8 dibulatkan jadi berapa? Jadi 80. Kenapa? Karena yang terdekat dengan puluhan yaitu 8 di atas 5. Sekarang ratusan. Ratusan terdekat. Nah, ratusan terdekat 532,4 dibulatkan menjadi apa? Jadi 500. Kemudian kalau 6, 8, 3,3 dibulatkan menjadi 700. Nah, baik. Jadi seperti itu ya yang Bapak sampaikan. Jadi kalau belum paham nanti bisa diulangi videonya sambil semoga dipahami lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.